Gadis ini dibuli sepanjang hari ini. Secara tidak sengaja bahwa dia memiliki paman seorang gangster. Bukan hanya orang paling kuat di Seoul. Tapi triknya juga sangat kejam. Paman itu juga mengejeknya sebagai seorang pengecut. Langsung melemparkannya ke kamp pelatihan gangsternya. Sebulan yang lalu, ayahnya adalah seorang pengedar narkoba. Dan diburu oleh polisi. Ayahnya memaksa putrinya untuk menanggung semuanya. Itu sebabnya guru memanggilnya. Akibatnya, dia diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Para pengganggu memanggilnya putri seorang gangster. Dia juga menuangkan sekantong tepung di mejanya. Tidak bisa menahannya lagi. Dia naik untuk mengambil sekantong tepung dan memukul wajah si pengganggu. Tindakan Jiwoo benar-benar membuat marah si pengganggu. Dia mengeluarkan pisau dari sakunya. Lalu perlahan mendekati Jiwoo. Sedetik kemudian, putri bos gangster itu harus tahu cara bertarung seperti itu. Dikatakan bahwa harimau dilahirkan. Gadis yang begitu kejam, ayahnya juga tidak boleh ketahuan. Polisi yang menjaga pintu depan rumah dikalahkan oleh beberapa pukulan sang ayah. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-18. Meskipun bahaya, ia berlari mengunjungi putrinya. Tepat ketika dia hendak membuka pintu. Kemudian seorang pria misterius muncul di belakangnya. Sang ayah merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat memutar kunci pintu dengan tangannya. Ketika dia mendengar gerakan di dalam ruangan, dia juga keluar untuk melihat. Tetapi dia tidak membuka pintu. Dia melihat pemandangan yang menakutkan melalui mata kucing. Sang ayah tidak tunduk pada kematian. Karena dia tidak membiarkan putrinya menderita. Dia bahkan merusak kunci pintu. Setelah pria misterius itu pergi, sang ayah masih tidak ingin membiarkan putrinya keluar. Hanya ketika ada nafas terakhirnya, Seoul bisa mendorong pintu keluar. Dia bahkan tidak bermimpi bahwa pada ulang tahun yang ke-18-nya akan menjadi peringatan kematian ayah. Sekelompok orang berpakaian hitam berjalan ke pemakaman ayah. Pria itu melihat foto ayah dalam diam. Lalu dia mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian dia menggunakan korek api untuk menyalakan sebatang rokok. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia memasukkan rokok itu ke dalam dupa. Menunjukkan rasa hormat kepada saudara-saudara. Sebelum dia pergi, dia memberitahuku bahwa dia adalah pamannya. Dia mengatakan ayahnya adalah saudara terbaiknya. Kemudian karena ayahnya adalah bos gangster, jadi polisi belum menemukan pelakunya. Jadi mereka mengakhiri kasusnya. Tidak ada jalan lain. Membawa abu ayahnya ke pamannya untuk meminta bantuan. Dia ingat pamannya membantunya menemukan orang yang membunuh ayahnya. Paman bertanya padanya apa yang harus dilakukan setelah menemukannya. Katakanlah Anda ingin melawan si pembunuh. Bos hanya tersenyum kecil. Kemudian dia bangkit dan pergi untuk mengambil pisau. Meletakkannya di tangannya. Dan menyuruhnya untuk menganggap dirinya pembunuh. Dan mengambil tindakan. Dia takut setengah mati dan pamannya mengejeknya karena menjadi pengecut. Ingin melawan si pembunuh. Mengapa dia dengan lembut mengambil kembali pisau di tangannya. Lalu berbalik dan menamparnya. Menyebabkan dia jatuh ke tanah. Melihat bahwa dia tidak ingin membantunya. Dia hanya bisa menangis dan pergi. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat kunci yang dirusak oleh ayahnya. Dia memutuskan untuk menemukan pembunuhnya sendiri. Mencari di seluruh gang berbahaya. Dengan hadiah $50 juta untuk menemukan pelakunya. Melihat poster ini, segera dia menerima panggilan telepon. Seseorang mengaku tahu siapa pembunuhnya. Bawa uang ke janji temu. Tanpa diduga, tindakannya menempatkan dirinya dalam bahaya. Pergi ke janji, tapi lawannya adalah 3 berandalan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang si pembunuh sama sekali. Tetapi hanya ingin menipu hadiah mereka. 3 orang mengepung gang. Tidak hanya merampok karunia di tangannya. Dan dia ingin membunuhnya. Selama perjuangan, maskerku jatuh. Liu Men mengenalinya sebagai seorang gadis. Melakukan perlawanan. Tapi 1 orang masih sulit untuk mengalahkan 3 orang. Apalagi gadis yang lemah. Pemimpin menyuruh junior untuk tidak menendang wajah. Dia akan membawanya untuk dijual dengan harga tinggi. Tangannya diikat lalu dilempar ke belakang mobil. Tiba-tiba, ada suara keras di luar. Di sela-sela teriakan pria itu, dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan pisau dari sakunya.
memotong tali yang mengikat tangan pada saat ini. Seseorang membuka tutup bagasi. Ternyata pamannya Choi datang untuk menyelamatkannya. Paman Choi memberitahunya, kecuali dia ingin mati di jalan. Jika tidak, jangan ragu untuk menunggu. Kata-kata ini benar-benar provokatif. Polisi tidak sedang menyelidiki. Anda juga tidak melakukan apa-apa. Bagaimana saya bisa hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi? Paman Choi tersentuh oleh kata-katanya. Jika dia ingin melawan si pembunuh, dia harus menjadi kuat sendiri. Paman Choi memutuskan untuk membantu menjadi kuat. Jadi ikuti Paman Choi ke tempat pelatihan gangsternya. Ini semua pria berotot dan sangat agresif. Paman Choi melemparkannya ke sini, dan kemudian langsung berbalik untuk pergi. Para junior mengira dia adalah cemilan yang diberikan kepada mereka oleh kakak laki-laki. Biarkan mereka makan ketika bosan. Kali ini keluar, dia membawanya ke kamar dan mengaturnya untuknya. Dan kemudian mengatakan kepadanya, ini adalah kekuatan yang memutuskan segalanya. Siapapun yang paling kejam akan menjadi orang tua. Jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus mengalahkan semua pria di sini. Tetapi orang sakit sama sekali tidak menerima pelatihan. Ini melakukan pekerjaan pembersihan. Tapi dia tidak mengeluh. Untuk membuat dirinya lebih kuat, dia harus menanggung provokasi dan ejekan pria setiap hari. Datang di depan karung pasir. Dia rindu untuk menerima pelatihan. Namun tak disangka, pria di sebelahnya mengambilnya. Tidak ada cara lain selain beralih ke yang lain. Ayunkan kepalan tangan Anda ke dalam karung pasir. Tidak bisa memukul beberapa. Saya telah membuat marah orang. Di satu sisi, dia mengangkat kakinya dan menendang karung pasir itu dengan keras. Juga didorong ke belakang. Pria berambut keriting di belakang mengambil kesempatan untuk mempermainkannya. Dan katakan penghinaan padanya. Hadapi provokasi pria berambut keriting itu. Tidak ada lagi yang kalah. Pukul wajah pria berambut keriting itu. Masalah besar. Pria berambut keriting itu membalas dengan marah. Sebuah hak telah jatuh ke tanah. Orang di sebelahnya bergegas menariknya keluar. Tubuh itu adalah seorang wanita. Hanya bisa berlatih diam-diam. Pada saat semua orang telah pergi untuk beristirahat, dia ingin menjadi kuat. Adegan ini juga disaksikan oleh pamannya yang diarahkan untuk menghadapi lawan yang lebih kuat darinya. Tidak bisa hanya berpikir bagaimana menang melawannya, tapi pikirkan bagaimana cara membunuhnya. Suasana seperti itu dapat berhasil dalam segala hal. Tidak mungkin untuk membandingkan dengan pria berdasarkan kekuatan saja. Hanya menyerang titik lemah lawan yang bisa membuat lawan semakin lemah. Tiba-tiba tercerahkan. Paman Choi juga memutuskan untuk melatihnya secara pribadi. Kontes seleksi dimulai setahun sekali. Juga di antara mereka, dia akan bertarung sampai mati dengan 100 pria kekar. 100 pria kekar semuanya terkunci di dalam sangkar besi. Juga di sana, menurut orang tua kedua, semua orang bergegas ke depan. Hanya orang terakhir yang bertahan adalah pemenangnya. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi anggota resmi geng. Melalui pelatihan, lelaki tua itu melihat duel dengan penuh semangat. Tak lama kemudian semua orang tersungkur ke tanah. Kemenangan geng mengkritiknya karena memenangkan hadiah uang 10 juta. Menjadi anggota resmi geng. Itu pada saat semua orang memberi selamat padanya. Orang tua itu berkata bahwa masih ada satu orang. Itu satu-satunya gadis di sini. Juga berhasil sampai akhir. Sama seperti itu, keduanya menjadi saingan. Geng yang dikritik tampaknya tidak tahu bagaimana mencintai serangan batu giok kepingan salju dengan sangat keras. Setiap sundulan sangat kuat. Pertempuran itu sangat intens. Orang tua itu juga berdiri dengan tidak sabar. Sepertinya aku sudah tidak tahan lagi. Dia berguling menghindari pukulan fatal. Kemudian bahu lain membalik. Lemparan besi cor jatuh ke tanah. Lalu ada siku. Geng mengkritik personel secara menyeluruh. Bos menarik tangannya ke atas. Kemudian nyatakan pemenangnya. Namun gerombolan kritik itu mencatat kebencian di hati mereka. Dia pergi ke pria berambut keriting yang selalu memiliki niat buruk terhadap Zio. Gang memarahinya. Saya sendiri menjatuhkan obat itu ke dalam air. Pria berambut keriting yang berpikiran sederhana. Tidak mampu menahan bujukan. Jadi dia mengikuti Gang Kuong ke kamarnya. Setelah minum air, dia jatuh koma di tempat tidur. Menghadapi balas dendam Gang,
Keluarkan kesadaran yang tersisa. Bangkitkan resistensi. Abu ayahnya juga dibuang ke tanah. Melihat senyum menjijikan Gang, dia segera mengambil sebuah fragmen dari tanah. Pria berambut keriting itu langsung terbang mendekat. Tanpa diduga, pecahan itu mengenai organ vitalnya. Pria berambut keriting yang duduk di tanah mengerang kesakitan. Kemudian terhuyung-huyung keluar dari kamar. Geng mengambil palu di dinding dan mengejarnya. Pada saat bahaya itulah lelaki tua itu tiba-tiba muncul. Menghadapi penghakiman orang tua itu, Gang mengkritik mulut masih keras seperti sebelumnya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang berbakat. Orang tua itu sangat menghormatinya. Dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri untuk seorang putri. Tapi tak disangka, lelaki tua itu paling benci diancam oleh orang lain. Belum lagi orang yang disentuhnya adalah keponakannya. Dengan pisau di tangan, dia membuat sayatan langsung di wajah besi Chor. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia membawanya ke restoran barbecue. Dia mengeluarkan pistol. Kemudian katakan padanya bahwa ini adalah senjata yang membunuh ayahnya. Melalui penyelidikan Anda, pembunuhnya adalah seorang polisi jika dia membalaskan dendam ayahnya. Kemudian Anda harus mengubah nama Anda ke kantor polisi setempat. Pada saat yang sama, komplotan itu juga mengaku telah dibunuh oleh hatinya. Oke, episode ini ada di sini. Jangan lupa follow untuk melihat episode selanjutnya.